Maksud Anda di sini adalah untuk perluasan dan menyelaraskan dengan kehendak murni semua orang. Jika Anda tidak tahu apa itu semua, itu hanyalah istilah yang akurat secara spiritual untuk Tuhan. Semuanya ini mencakup kesadaran sumber, dan kesadaran murni kita telah menugaskan kita untuk memperluas keinginannya, untuk menciptakan yang indah, yang mulia, yang agung, yang melangkah lebih jauh dari yang terbaik yang kita tahu. Ini adalah keinginan dari segalanya, dari yang terdalam kita. Bagi kita sebagai umat manusia, dalam kehidupan pribadi, kehendak murni dari semua yang tidak pernah berubah. Di sini, dengan kesadaran murni, kita mempunyai kekuasaan. Dan dengan kesadaran murni, ini adalah pengarah hidup kita. Ini adalah pengarah hidupmu. Dan kapasitas pribadimu, perhatianmu, yang tetap pada subjek apapun dalam hidupmu, akan terwujud. Subjek itu, hidupmu, akan terbentang sesuai dengan sikap mental dominanmu. Karena kamu adalah wadah bagi kemurnian untuk mengalami perluasan. Saya ingin menyampaikan pesan yang sangat penting kepada kita semua, yaitu misi kolektif kita sebagai umat manusia. Karena semua yang ada di sini sudah berpengalaman dalam pengetahuan tentang kehidupan. Mereka tahu apa yang mereka inginkan dan bagaimana mendapatkannya. Saatnya bagi umat manusia untuk secara kolektif meningkatkan kesadarannya dan melakukan perluasan lebih jauh dari sekedar tinggal di planet ini. Kita perlu memahami keinginan semua orang untuk melepaskan hal-hal kecil dan tidak berarti yang kita miliki. Perbedaan kita adalah makhluk yang mampu melakukan peperangan yang tidak ada gunanya dan memperebutkan sumber daya yang terbatas di planet ini. Kita tidak pernah dimaksudkan untuk tinggal di sini tanpa batas waktu. Ini bukan berarti kita harus segera meninggalkan planet ini, tetapi keinginan semua orang tidak dapat diwujudkan dalam skala besar jika umat manusia terpecah. Itulah inti dari video ini. Anda melihat, perang adalah manifestasi kolektif yang kita semua hadapi baru-baru ini. Tentang serangan-serangan virus yang menyerang, tentang perebutan tanah antar negara, tentang perebutan sumber daya antar negara, tentang dominasi ego atas nama agama. Dan ini adalah manifestasi kolektif dari ketakutan di planet ini dan menghasilkan penderitaan. Karena manifestasi kolektif kita, terutama karena rasa takut yang berlebihan, dan kita tidak benar-benar mengetahui siapa kita dan mengapa kita ada di sini. Sehingga untuk memperbaikinya, kemanusiaan harus meningkatkan kesadaran kolektifnya. Kita harus secara kolektif dan individu mulai mengajukan pertanyaan yang tepat mengenai alasan, apakah dan mengapa kita ada di sini, dan siapa kita sebenarnya. Dan akhirnya, akan secara otomatis akan menghasilkan perluasan kesadaran. Kita harus meninggalkan pandangan dan ideologi yang keliru, yang menghambat berpikir kritis yang telah kita jalani, dan mencari jawaban kita sendiri terlebih dahulu. Barulah kita dapat menggunakan kekuatan ilahi dari alam semesta yang ada di dalam kita. Semuanya dengan menggabungkan perhatian kita pada penyembuhan planet ini dan mengatakan bahwa hanya dengan meningkatkan kesadaran kita secara kolektif sehingga dapat menjadi yang sebenarnya. Kita tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi sekecil ini. Kita sekecil ini karena ego kecil kita yang masih dalam mode bertahan hidup, masih berpikir bahwa yang paling kuat dan paling mampu beradaptasi akan bertahan hidup, tapi tidak mengetahui bahwa benih kesadaran menaungi itu semua. Jika Anda menjalankan kekuatan dari semua kebangkitan spiritual Anda, maka Anda dapat melampaui segala kekurangan.
Tetapi bagi pikiran egois manusia, ini tampak seperti dongeng, sehingga kita secara kolektif harus meningkatkan kesadaran kita, atau kita akan binasa. Inilah waktunya bagi umat manusia untuk tumbuh dewasa. Tidak ada gunanya bertengkar karena perbedaan. Tidak ada alasan untuk mengambil dari negara lain. Namun kita sebagai sebuah ras, begitu menyedihkan dalam visi kita, sehingga kita hanya mencuri satu sama lain. Ini adalah aib bagi kekuatan yang telah dianugerahkan kepada semua orang, kepada kita semua. Guru-guru spiritual selalu menunjuk pada keberadaan yang tak terbatas dan perluasan yang tak terbatas. Namun ilmu pengetahuan memerlukan waktu untuk mengejar hal tersebut. Betapa mengecewakannya jika umat manusia bunuh diri ketika kita diberi anugerah kesadaran yang paling berharga untuk bisa mewujudkan apapun. Namun para pemimpin dunia kita secara kolektif belum melampaui batas kemampuan mereka tentang ini. Tapi bagaimanapun, itu tidak sepenuhnya kesalahan mereka, karena manusia secara kolektif juga belum melakukannya. Dalam kegelapan keagungan kosmik, untuk mendesak kemanusiaan mencari kebenaran, untuk mencari dan mengapa kita ada di sini, dan memberitahu Anda bahwa kita berada di sini bukan untuk bertahan hidup dan mati. Anda berada di sini untuk mengembangkan keinginan murni semua orang. Dan keinginan murni dan terdalam semua orang adalah untuk mengalami dan berkembang dalam kehidupan pribadi setiap pribadi. Keinginan dan kehendak sejati dari semua orang adalah agar Anda penuh dengan hidup kelimpahan. Tetapi karena kita manusia dengan kesadaran rendah, kita menciptakan yang sebaliknya, di mana menciptakan kesengsaraan bagi diri kita sendiri. Kita berada pada titik sekarang, secara teknologi, di mana kita dapat memusnahkan diri kita sendiri sepenuhnya, atau meningkatkan kesadaran dan benar-benar mulai berkembang sesuai keinginan diri murni kita. Kita semua harus meningkatkan kesadaran kita dan mencari tahu kebenaran sebenarnya dari keberadaan ini, bahwa kita mampu melakukan prestasi yang bahkan tidak dapat dipahami oleh kesadaran kita yang terbatas saat ini. Kita semua harus tahu siapa kita sebenarnya. Satu penghalang yang menghalangi kesadaran murni bekerja adalah ego, dan ego inilah yang harus diatasi manusia. Jika kita ingin benar-benar berkembang melampaui keterbatasan kita saat ini, kita harus selaras dengan keinginan murni kita, dan kita akan mencapai kehidupan yang penuh makna sampai kita meninggalkan planet ini.